Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait isu kemarin pelaporan ya kepada Pak Gubernur di Bareskrim terhadap anak yang merasa anaknya dimasukkan ke barak barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. Kalau menurut saya sih nggak melanggar HAM ya Bu, kan anak kita nggak disiksa juga di sono, malah dikasih ilmu. Ada pelaporan ke Bapak ke Bareskrim seperti apa Pak? Terkait dengan program itu Pak? Ya, gimana? Laporan ke Bareskrim mahasiswa Pak? Sebagai warga negara kita akan taat asas statut. Ya. Tanggapannya gimana Pak? Ya? Tanggapannya gimana Pak? Tanggapan apa? Terkait dengan laporan itu Pak? Ya kan itu hak setiap orang untuk melaporkan. Ya kan hak setiap orang untuk melaporkan siapapun. Saya sebagai gubernur juga warga negara dan persilakan untuk dilaporkan. Ya. Mohon maaf, saya sebut di hari ini, kenakalan anak kita yang masuk barak, penyakitnya bukan lagi mabok, bukan lagi luka karena tawuran, tapi sepilis penyakitnya Pak. Udah saya sampaikan Pak. Pertanyaannya adalah menghadapi anak seperti itu, silahkan yang sanggup menangani. Bagi mereka yang berbicara, saya tantang pada Anda semua, yuk selesaikan. Kalau ada 1.500 anak Jawa Barat tidak berurus, kita bagi. Pemda provinsi 1.500 saya bagi. Sok cicing di mana urus kemarannya. Gak akan sanggup Pak. Semuanya berakhir kajian. Orang pinter banyak di Jakarta Pak. Tokoh pakar di Jakarta. Tadi peting di Jakarta Garlut Pak. Tidak bisa mereka menyelesaikan yang ada di Jakarta lagi, apalagi Indonesia. Kalau punya komitmen dan konsistensi untuk menjaga anak, dan kalau ngomong perlindungan anak Pak, lindungi anak Indonesia dari geng motor, lindungi anak Indonesia dari game online, lindungi anak Indonesia dari makanan yang beracun, lindungi anak Indonesia dari eksimer, dari obat-obatan yang dibeli 10.000 4 biji, lindungi anak Indonesia dari ciu, lindungi anak Indonesia dari berbagai kekerasan dalam hidupnya, lindungi mereka, buat aturan, buat kebijakan, lakukan tindakan yang nyata dan terukur, bukan hanya bicara. Negeri ini tidak akan hanya selesai dengan kata-kata. Den, tahu nggak lu, KDM itu pernah jadi anggota DPR, terus wakil ketua DPR, terus wakil bupati 1 kali, dan jadi bupati 2 kali. Nah, bicara pengalaman jauh dibanding lu yang jadi pelawak aja kagak lucu. Jadi kalau kata KDM mah, nih sebaiknya jangan ngurusin orang yang lagi sibuk ngurusin orang. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat orang nggak diurus. Jangan cuma ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Bisanya nih cuma sibuk kerjanya ngomentarin lah, mengkritik lah, terus-terusan aja dicari-cari kesalahannya. Mendingan lu cari loh anak-anak yang nggak diurus. Kan banyak tuh, ribuan jumlahnya. Kapan majuin negeri ini kalau isinya pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga pemerintahan punya kepentingan yang tidak mewakili suara rakyat? Ada Setiawan mantap melaporkan Kang Deddy Mulyadi alias KDM ke Bareskrim Polri. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Aduh, ku tengok-tengok Pak Adel Setiawan ini sibuk kali rupanya ya. Setelah lapor dari Komnas HAM, katanya sambil menunggu laporan, dia laporlah ke Bareskrim Polri. Dan beliau sudah mengantongi dokumen-dokumen, undang-undang, pasal ini, itu, seperti yakin sekali kalau Pak Adel Setiawan ini dapat mempolisikan atau menghukum Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Beliau ini, Pak Adel ini yakin bahwa beliau ini bisa memasukkan Kang Deddy Mulyadi ke dalam penjerong jeruji besi gitu ya, Say. Sepertinya. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Dan tadi dokumen-dokumen dari kronologi, bukti-bukti, terus pasal-pasalnya juga sudah kami sampaikan. Tadi kami bawa kronologi, terus bukti-bukti dari pemberitaan media dan lain sebagainya, maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di barak militer. Ini ya, Adel Setiawan ini adalah merupakan musuh yang nyata untuk gubernur baik bijaksana seperti Kang Deddy Mulyadi menurut gua pribadi ya. Ini bukan musuh dalam selimut lagi, ini musuh depan mata nyata. Ini nih ya yang gua ngeri-ngeri nih kalau udah begini-begini nih ya. Kalian tahu sendiri kan netizen Indonesia itu kalau udah gimana-gimana itu spek intelnya tuh keluar gitu loh. Gue tuh ngerinya jangan sampai jejak digitalnya atau segala seluk-beluknya si Pak Adel Setiawan ini nih dikulitin gitu sama netizen. Ngerti kan maksud gue? Gue dari awal ngontenin Pak Adel Setiawan ini ya, ini konten kesekian gue untuk Pak Adel Setiawan gitu ya. Dari awal itu gue selalu bertanya-tanya kayak, ini kan Pak Adel Setiawan ini anaknya itu tidak masuk ke dalam pendidikan barak militer gitu ya. Tapi kok ini bapak ini berisik banget gitu loh, kayak
apa ya, kayak tersakiti banget gitu, padahal korban juga bukan. Terus ya anak-anak yang masuk barak militer itu kan dikirim langsung sama orang tuanya, ada surat pernyataan, tanda tangan, apa segala macam, bahkan orang tuanya yang mengirim, orang tuanya yang meminta, bahkan ada yang memohon ke Kang Deddy Mulyadi untuk masukin anaknya ke barak militer gitu ya. Terus salahnya di mana gitu loh? Ini kan orang tuanya sendiri yang masukin. Padahal ya programnya Kang Deddy Mulyadi itu kan untuk mendidik ya, untuk mendisiplinkan anak-anak nakal di Jawa Barat gitu ya, bukan untuk menjadikan anak tersebut menjadi apa ya, menjadi tentara gitu loh, bukan didikan tentara yang lo disuruh jaga perbatasan yang kayak gitu-gitu tuh enggak. Jujur ya, sebenarnya gue tuh nggak tahu Pak Adil Setiawan ini siapa, awal mulanya siapa, asal muasalnya dari mana gitu gue nggak tahu ya. Gue tuh baru tahu Pak Adil Setiawan itu yang di acara wawancara di TV itu loh, yang sama ibu-ibu itu, yang debat sama ibu-ibu itu loh. Pertanyaan gue, siapa yang mengundang Bapak Adil Setiawan ke acara TV tersebut sampai menjadikan Pak Adil Setiawan bisa seviral ini sekarang? Ya bisa jadi konten-konten kreator yang kayak gue yang ngontenin Pak Adil Setiawan, lama-lama namanya berkembang, lama-lama orang-orang jadi apa ya namanya ya, jadi tidak asing dengan nama Adil Setiawan gitu kan. Cuma ya gue waktu nontonin interview itu, gue tuh tidak berpikiran sama sekali kalau seorang Adil Setiawan itu bisa sampai seviral ini, bisa sampai seterkenal ini, dan bisa sampai mengambil langkah sejauh ini, bahkan sampai ke Komnas HAM, sampai ke Bareskrim Polri. Karena kayaknya biasanya tuh orang-orang kalau berkomentar di interview acara-acara TV atau apapun ya udah berhenti di situ aja, nggak lanjut lagi loh. Tapi kalau ini lanjut to another level gitu. Dan yang gue bertanya-tanya sampai sekarang ya, kenapa Pak Adil Setiawan ini ribut banget, berisik banget gitu. Sedangkan anak itu nggak ada di dalam apa namanya barak militer itu tuh nggak ada gitu loh. Menurut gue Pak Adil Setiawan ini kurang tepat gitu ya. Walaupun ya memang sah-sah aja kalau emang mau lapor ya sah-sah aja sebagai warga negara Indonesia, ya lo sah aja kalau mau melapor. Cuma menurut gue kurang tepat gitu ya. Lebih tepatnya tuh kalau orang tua yang anaknya dimasukin barak militer, terus orang tuanya itu komplain, lapor ke polisi atau lapor ke Bareskrim, itu masih tepat dan masih masuk di logik gitu loh. Kalau ini tuh kayak bener-bener di luar ambang kepala gua. Buat KDM Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi, maju terus, jangan nengok ke belakang, gak usah ngurus-ngurusin begitu, mending Bapak jalan pagi, sepedaan pagi gitu ya. Bapak tenang aja, rakyat Jawa Barat 90% bersama Kang Deddy Mulyadi. Ada hasilnya juga ya. Berarti anak jadi kelinci percobaan, Bu. Nggak boleh anak jadi kelinci percobaan. Kalau gagal... Ya terus solusinya apa? Hah? Ini tolong dong buat stasiun TV kalau ada debat-debat kayak gini undang gua dong, biar gua keramasin tuh pikirannya. Pikiran Bapak ini sama aja tuh kayak pikiran mas-mas Dewan yang bilang, oh ini nggak bisa pakai cara militer bla 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 segala macam. Jadi harusnya dilakukan dengan cara baik-baik, pendekatan sosial, lembaga sosial, konselor segala macam. Ala bu lah. Semua orang juga tahu penyebabnya lingkungan. Kurang perhatian dari orang tua, semua orang juga udah tahu itu penyebabnya. Tapi masalahnya solusinya gimana? Ngomongin baik-baik itu pakai psikolog, buset. Anak-anak begitu nggak bisa pakai psikolog. Yang ada malah diketawain sumpah. Nah, besok kamu jangan tawuran lagi ya, besok jangan tawuran lagi. Alah, nggak bisa. Langsung masukin aja ke barak militer. Yang pada kapok tuh semua. Kenapa gua bilang begitu? Karena anak-anak yang modelannya udah berani tawuran kayak gini, yang udah berani main senjata segala macam, itu nggak bisa dikasih tahu baik-baik, sumpah nggak bisa. Caranya kasih mereka hukuman biar mereka itu jerak. Itu Kang Deddy Mulyadi masih baik loh, anak-anak yang nakal itu dimasukin ke barak militer. Kalau gue jadi gubernurnya, udah pasti gue pakai cara coki par. Jangan sibuk ngurusin saya, dan jangan sibuk ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat ada orang yang tidak diurus. Maksud saya ini nih, orang udah diurus nih, udah deh biarin sama kita dulu diurus. Jangan terus-terusan orang yang diurus dikomentarin, dikritik, terus kemudian terus-terusan dicari salahnya apa. Lebih baik kan nyari anak-anak yang tidak diurus. Yang ribuan tuh banyak dia masih berkelahi di jalan. Orang tua siswa laporkan Deddy Mulyadi terkait program barak militer ke polisi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim oleh salah satu orang tua siswa terkait program pendidikan karakter ala militernya. Menanggapi hal tersebut, Deddy Mulyadi mengaku akan mengikuti proses hukum. Setelah itu dia menyindir pelapor itu mungkin dilakukan oleh pihak yang tengah mencari perhatian alias caper. Berbagai upaya yang diarahkan kepada diri saya, baik kritik, saran, nyinyir, atau upaya untuk mempidanakan diri saya, nggak usah ditanggapi dengan emosi. Kita hadapi dengan rileks aja. Mungkin mereka lagi cari perhatian, kata dia dalam keterangan di media sosial Sabtu 7 Juni 2025. Dia kokoh program pendidikan tersebut diyakini sebagai bentuk cintanya kepada masyarakat Jawa Barat, utamanya kepada generasi muda. Dia berharap kebijakan yang telah diambil akan berdampak baik. Ingin warga Jabar ke depan anak mudanya menjadi anak muda hebat yang menguasai teknologi, industri, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, profesi lainnya, dan itu harus dibentuk dengan watak dan sistem yang hebat, katanya. Dalam kesempatan itu, Deddy juga menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang telah menangani kasus diduga geng motor
di Kabupaten Cirebon. Dia mengklaim akan tetap tegas sesuai aturan hukum dalam menangani permasalahan. Terima kasih banget tidak terhingga kepada jajaran Polda Jabar, Polresta Cirebon yang dengan sigap melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap orang yang diduga sebagai geng motor yang terus melakukan keresahan di Kabupaten Cirebon, kata dia. Kami akan melakukan tindakan tegas berdasarkan hukum terhadap berbagai upaya yang mengganggu ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat, imbunya. Sebelumnya, seorang pelapor warga Bekasi, Adal Setiawan, hendak mempidanakan Deddy Mulyadi ke Barreskrim Polri. Dia berdalih Deddy telah melakukan perbuatan pidana karena melibatkan anak-anak dalam kegiatan militer. Salah satu pasal yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76 kan jelas melarang perlibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Kan ini bawa-bawa militer yang melibatkan anak, katanya kepada wartawan Kamis 5 Juni 2025. Kepada polisi, katanya ia menyampaikan sejumlah dokumen sebagai kronologi hingga bukti sebelumnya telah melaporkan Deddy Mulyadi ke Komnas HAM. Meski anaknya tidak mengikuti program barak militer, Adal mengaku melakukan hal ini untuk melindungi anak. Saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa, jadi nggak harus anak jadi korban dulu baru melapor. Justru ini saya melindungi hak-hak anak, jangan sampai kebijakan ini meluas, katanya.